Bertemu lagi dengan saya di cerita horor seru. Kali ini saya akan bercerita tentang kejadian nyata yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Di daerahku dulu sering terjadi konflik antar suku, organisasi ataupun konflik-konflik dengan PT Perkebunan, yang mana setiap konflik pasti ada saja nyawa yang melayang. Siang itu, beberapa warga dari suku pribumi dihebohkan dengan pembunuhan salah satu anak tokoh penting di suku mereka. Setelah dicari informasi, ternyata pelaku pembunuhan itu dari beberapa anggota security dan PAM, bisa boleh dibilang preman bayaran, dari salah satu PT Perkebunan Sawit. Hari itu begitu mencekam. Setelah melakukan proses pemakaman, seluruh suku pribumi yang berada di wilayah itu bergabung dan berencana akan membalas dendam. Semua senjata lengkap, dari senapan api, senjata tajam, dan mayoritas semua warga pribumi ini semua bawa. Seluruh rumah di desa-desa yang dilalui rombongan pribumi menjadi sepi sunyi. Warga-warga pendatang memilih berdiam diri di rumah. Semua jalan diblokade, setiap yang melintas dimintai identitas. Jika mereka mengaku bekerja di PT itu, maka dihabisilah mereka. Setelah rombongan sampai di kantor PT itu, mereka membabi buta, membantai, bahkan memenggal kepala siapa saja yang ditemui. Staf atau karyawan yang ditemui di PT itu pasti akan mati oleh mereka. Beruntung bagi Pak Jimmy, dia dan beberapa temannya lolos insiden berdarah itu. Dia mendapat telepon akan ada penyerangan dari besannya yang kebetulan warga suku pribumi itu. Telat 20 menit saja, mungkin dia tidak akan pernah menceritakan kisah ini kepada saya. Pak Jimmy memiliki jabatan sebagai asisten manajer di PT itu, dan bukan urusannya soal mengurusi keamanan PT itu, dan dia pun tidak tahu masalah yang terjadi sebelumnya. Dia memberitahu ke beberapa temannya yang tinggal di mes itu, dan mereka semua sudah siap kabur. Namun celakalah bagi beberapa teman yang masih bekerja di lahan. Pak Jimmy menelpon mereka beberapa kali, mengingatkan kalau mereka jangan lagi pulang ke mes, karena mes sudah dikuasai mereka. Karena ada harta yang mungkin ingin diselamatkan mereka, mereka tidak mendengarkan omongan Pak Jimmy. Kesaksian ini diceritakan oleh besannya Pak Jimmy yang kebetulan ikut menyerang PT itu. Masa begitu beringas membalaskan dendamnya saat mereka tiba di belakang area kantor, atau tepatnya mes dan rumah dinas para pejabat perusahaan itu. Mereka menggeledah dan mencari semua pekerja yang ada di situ. Di mes areal itu sudah kosong karena bocoran dari Pak Jimmy. Namun naas menimpa anak buahnya Pak Jimmy. Tadi mereka kembali
dan belum sempat melarikan diri, mereka ketahuan bersembunyi di atas plafon mes. Walhasil, tombak dan tembakan mereka terima. Belum berakhir sampai di situ, mereka juga memenggal kepalanya dan menggantungnya di tiang-tiang listrik. Polisi dan TNI disiagakan di tempat itu selama beberapa minggu. Bahkan media massa seperti TV meliput keadaan mencekam di sini. Beberapa karyawan yang selamat memilih mengundurkan diri karena trauma. Beda halnya dengan Pak Jimmy. Setelah 2 bulan berlalu, kondisi sudah mulai kondusif. Dia memutuskan untuk kembali bekerja. Masih banyak bercak darah di tembok-tembok mes itu. Suasana sudah sangat berbeda dari sebelumnya terjadi penyerangan. Bahkan masih ada beberapa tempat yang terdapat gumpalan darah yang belum mengering seutuhnya. Setelah seminggu bekerja dengan pulang pergi, hari itu hujan deras yang membuat Pak Jimmy sore itu tidak bisa pulang karena jalan di PT itu hancur jalannya, tergenang air, licin, dan berlumpur saat hujan, dan harus terpaksa menginap walaupun dia masih trauma, takut jika ada serangan susulan lagi. Dan hari itu ada beberapa karyawan muda yang menginap juga bersama Pak Jimmy, namun di rumah yang berbeda. Posisi rumah dinas itu menghadap ke mes para pekerja yang tewas itu. Teror dimulai saat hujan mulai sedikit reda. Sekitar jam 20 malam selepas Pak Jimmy sholat isya, tiba-tiba dia mendengar ketukan pintu, dan saat dibuka tak ada siapapun di luar. Namun saat itu Pak Jimmy masih belum merasakan hal yang aneh. Saat Pak Jimmy lagi makan malam, lagi-lagi ketukan itu datang. Terdengar beserta teriakan minta tolong. Dan lagi-lagi tak ditemukan seorang pun di luar. Tetapi tiba-tiba matanya melihat kebangunan mes yang gelap gulita itu. Diiringi sambaran kilat samar-samar, Pak Jimmy seperti melihat ada seseorang yang berdiri dari dalam mes itu di balik jendela yang kacanya sudah hancur, tak berteralis. Namun anehnya, setiap ada kilatan, sosok yang berdiri seperti itu seperti bertambah banyak memenuhi ruangan itu. Hingga Pak Jimmy tersadar akan gangguan itu dan cepat-cepat masuk mengunci pintu. Namun Pak Jimmy tak mengenali ciri-ciri fisik dan postur sosok tersebut yang memakai baju putih lengan panjang. Lagi-lagi pintu Pak Jimmy diketuk. Namun kalau tadi dia menyaut, saat diketuk kali ini Pak Jimmy mencoba diam dan mengintip dari balik hordeng. Tampak sesosok badan tanpa kepala berdiri di depan pintu, dan sosok yang berdiri di dalam mes tadi masih berdiri di tempatnya. Karena takut, Pak Jimmy berlari masuk ke kamar. Selang setengah jam, kali ini pintu digedor dengan sangat kencang dan berteriak memanggil nama Pak Jimmy. Karena takut, Pak Jimmy menyahut, "Pergi, jangan ganggu saya." Namun suara itu membalas, "Ini kami, Pak." Ternyata mereka adalah karyawan muda yang menginap di rumah sebelah. Mereka bertiga juga ketakutan karena diganggu dengan ketukan pintu atau suara benda-benda jatuh.
dan sosok itu tiba-tiba muncul di dalam rumah mereka, ikut duduk saat mereka sedang main PS. Namun sosok itu tak nampak, hanya bisa dilihat dari pantulan TV atau atau saat mode gelap, mode di mana TV gelap. Karena penasaran, mereka mematikan TV dan terlihat kalau di belakang mereka ada yang sedang duduk, sedangkan satu temannya sedang tiduran. Setelah diamati, sosok itu tidak memiliki kepala dan itu persis di tengah-tengah mereka. Dan Pak Jimmy menyuruh mereka melihat ke arah mes, namun mereka menolak karena saat keluar rumah mereka pun melihat sosok itu. Setelah mereka tengah mengobrol, tiba-tiba lampu ruangan tamu itu berkedip-kedip. Mereka yang duduk di ruangan TV saat itu, karyawan muda, mulai panik karena Pak Jimmy yang paling tua, dia bersikap tenang dan mencoba bangkit untuk mematikan saklar lampu itu. Namun terdengar suara teriakan yang menyayat hati. Sampai pas lagi menceritakan ini, Pak Jimmy pun berkaca-kaca. "Tolong aku Pak, aku gak bisa pulang. Sakit Pak, sakit. Siapa yang mengambil kepalaku? Tolong kembalikan Pak. Aku ingin kumpul bersama keluargaku." Suara aslinya adalah memakai bahasa Jawa. Mereka semua terdiam, lalu Pak Jimmy mengajak mereka mengirim doa, dan Pak Jimmy lanjut membacakan Yasin. Dan sampai pagi gangguan itu seolah-olah berangsur-angsur hilang. Setelah kejadian itu, banyak karyawan memilih pulang daripada menginap, karena siang hari pun mereka sering ditampakkan sosok-sosok korban pembunuhan sadis itu. Terima kasih untuk pendengar cerita horor seru. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita horor seru lainnya. Terima kasih.